hanya mengatakan weight loss misalnya. Kalau misalnya kita weight loss itu adalah penurunan berat badan kita itu bisa saja dari lemak yang diikuti dengan otot turun, tulang turun, air turun, mineral turun. Biasanya dia akan cepat turunnya dan dia akan bangga. Wah, diet saya bagus. Dalam seminggu turun 7 kilo. Kebanggaan yang justru berbahaya gitu ya. Karena itu udah pasti ada komponen lain. Nah, pada weight loss itu tidak ada perbaikan komposisi tubuh. Yang terjadi adalah di situ eh, komposisi tubuh yang harusnya tinggi pada turun gitu ya. Biasanya orang-orang yang membatasi makanan secara ketat untuk semua jenis makanan pasti jatuhnya weight loss. Nah, apa dampak weight loss? Metabolisme melambat. Jadi nanti gampang gemuk karena setelah dia berdiet, itu kemampuan tubuh bakar kalorinya rendah gitu. Jadi ketika dia memulai mencoba makanan yang dahulu dia makan, tubuhnya respon langsung naik. Nah, itu akan apa ya? Turunnya hanya sesaat. Bahkan percepatan aging. Pernah nggak dengar gini? Kalau dia lagi berdiet, terus kita komentar kayak gini, ih, kamu lagi sakit ya gitu. Dia turun berat badan, tapi komentar kita adalah, kamu lagi sakit ya? Wah, ini bukan fat loss pasti ini, weight loss. Karena kalau fat loss, nggak seperti itu komentar orang-orang. Kalau fat loss, orang akan bilang gini, ih, tambah lama tambah muda ya, tambah lama tambah seger ya, turun berat badan tapi seger ya. Itu fat loss, bukan weight loss. Nah, bedanya lemak itu ukurannya memang lebih besar daripada otot ya dan air. Nah, kalau fat loss itu turunnya adalah lemak kita terbakar tapi otot kita naik atau minimal dipertahankan pada angka dasar gitu ya. Terus air kita normal. Nah, kalau dia berlebih dia turun, kalau dia rendah dia naik gitu ya. Protein kita normal, mineral kita normal. Itu namanya fat loss. Nah, biasanya terjadi diikuti dengan perbaikan komposisi tubuh ya. Dan ini terjadi kalau dietnya defisit kalori tetapi ada syarat diet lain yang harus terpenuhi. Jadi misalnya proteinnya tinggi, kalsiumnya lebih tinggi, ada syarat lain, nggak semata-mata defisit kalori. Nah, orang seperti ini metabolismenya meningkat. Selesai diet nanti nggak cepat naik berat badannya, nggak cepat, pasti lama naik berat badannya. Jadi kalau naik pun kalau udah melanggar berat, baru dia naik lagi berat badannya. Nggak serta-merta cepat gitu kalau kita pakai fat loss. Dan penundaan aging, dia akan terlihat lebih muda. Nah, seperti apakah diet yang dimaksud? Ini dia. Jadi defisit kalorinya iya. Jangan lupa ditambah dengan latihan kekuatan. Tapi kalau nggak sempat, Bu Rita, tahap awal boleh tanpa latihan. Karena dengan perbaikan zat gizi aja tuh udah punya daya ungkit. Punya daya ungkit besar kalau pakai latihan. Tapi ada satu yang bisa menggagalkan diet adalah tidur. Jadi kalau orang lagi diet, terus jam 11 sampai jam 2 malam tidak digunakan untuk tidur, orang itu akan membuat terjadinya penurunan produksi hormon pertumbuhan. Nah, kalau hormon pertumbuhannya rendah lagi berdiet, maka kalori sulit dibakar, lemak sulit dibakar gitu ya. Makanya lagi berdiet kita kasih tahu, tidurnya dimodifikasi juga gitu ya. Dan orang-orang yang tidak tidur pada jam sirkadian tubuh di jam 11 sampai jam 2 malam itu tidak dalam posisi deep sleep, maka akan ada peningkatan produksi kortisol. Kortisol meningkatkan insulin. Insulin kalau tinggi, dia akan cepat merubah gula di dalam darah menjadi lemak. Jadi sering deposit lemak itu cepat terjadi. Jadi dalam saat berdiet jangan pancing insulin tinggi. Kalau insulin dipancing tinggi, maka gula yang sedikit tadi tetap dideposit jadi lemak gitu ya. Nah, kemudian kalau orang kurang tidur dalam berdiet, terjadi peningkatan aspek hedonisme. Aspek hedonisme adalah suatu aspek di mana kepikiran dia itu cenderung untuk mencari kenyamanan melalui makanan. Dia akan mencari nanti yang paling tinggi gulanya, tinggi garamnya, tinggi lemaknya gitu ya. Dan orang-orang yang kurang tidur saat berdiet itu akan menjadi tenaganya lemas. Akhirnya dia tidak banyak mengeluarkan energi pada siang hari karena gerakannya jadi lamban ya, itu merugikan proses keseimbangan energi. Nah, selain energi diturunkan, maka protein harus dicek, serat, lemak tidak jenuh, banyak sekali yang harus kita perhatikan. Ya, kira-kira ini prinsip yang mesti kita terjemahkan di lapangan ya.
Nah, saya mulai mencoba memberikan yang apa sedikit implementasinya, nanti boleh dikembangkan langsung sendiri. Nah, sekarang kita lihat. Cara pertama adalah defisit kalori. Kita hilangkan 500 kilokalori dari makanan sehari-harinya dia. Itu cara pertama tuh. Kita hilangkan dulu 500 kalori karena ketika dalam satu minggu setiap hari dihilangkan 500, lalu totalnya akhir pekan itu 3.500, sedikitnya lemak kita akan terbakar setengah kilo. Tapi kalau kita memiliki basal yang bagus, memiliki otot yang bagus, nggak setengah hilang. Bisa 1 kilogram lemak itu terbakar gitu ya. Kalau kita defisitkan 500 per hari. Nah, bagaimana cara mendefisitkan 500 ini? Bisa 500-nya semua dari makanan, tapi bisa aja 250 aja dari makanan, 250 dari gerakan. Itu makin bagus hasilnya. Tapi nggak sempat Bu Rita, ya sudah kalau nggak sempat 500-nya dari makanan semua gitu. Nah, tapi makanan mana yang harus kami kurangi supaya menjadi 500 kalori? Ini dia, ini dari penelitian saya sampai berapa kali penelitian hasilnya ini lagi yang ditemukan. Ini ya, pertama, ternyata orang Indonesia itu gemuknya berhubungan dengan makanan tinggi kalori yang bersumber dari satu, selalu makan nasi putih. Itu satu sumber gemuknya orang Indonesia. Ya, nah kita lihat ada apa dengan nasi putih. Nasi putih itu 100 gram aja udah 175 kilokalori. Indeks glikemiknya tinggi. Kalau makan nasi putih tidak disertai dengan jumlah sayur yang melebihi berat dari nasi putih, maka respon insulin akan tinggi. Dan tadi kata kuncinya adalah berdayat dengan tetap membuat insulin terpancing tinggi akan mempercepat deposit lemak berikutnya. Dibakar deposit, terus kapan turunnya kan gitu ya. Nah, jadi kalau kita sehari makan nasi 2 kali, sekali makan itu 200 gram. Kita kurangin aja 100, 100. Wah, itu udah defisit 350 kilokalori. Kita cuma nyari 500 loh ya. Nah, teman-teman nggak perlu hitung-hitungan kalori kalau di klinik gizi ya. Di praktek gizi seperti saya sekarang lagi di tempat klinik saya, ya Iradat Konsultan, saya nggak pernah hitung-hitungkan kalori mereka. Saya hanya katakan tolong diceritakan dengan lengkap, dengan runut, apa saja yang dimakan sehari-hari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Tapi sebelum kita yakin dia bisa menjawab itu secara jujur, beri pendekatan yang ini dulu, kepercayaan dulu. Dia percaya dengan kita, dia percaya dengan keilmuan kita, dia percaya dengan kerahasiaan, dia nyaman dengan kita. Itu dibangun di awal konseling. Kita bangun suatu keadaan yang dia membuat dia nyaman untuk berkeluh kesah dengan kita. Terakhir baru kita tanya, baru kita bilang, ceritain dong apa aja yang dimakan dari pagi sampai malam lagi. Nggak boleh ada yang ketinggalan ya. Coba dirunut satu persatu lengkap. Dari situ kami bisa tahu mana penyebab kegemukannya, mana yang mesti dikeluarkan, mana yang mesti ditambah gitu ya. Nah, itu bisa kelihatan dari situ. Itu satu. Yang kedua, dari penelitian saya juga sudah 5 kali penelitian hasilnya sama. Yang bikin orang Indonesia itu gemuk salah satunya adalah pencinta gorengan. Ya, sangat senang banget sama gorengan gitu ya. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa kok orang kalau udah makan gorengan sekali pengen lagi? Karena di situ ada trans fat. Trans fat kalau ketemu sama kelenjar saliva bikin sensasi ketagihan gitu ya. Jadi ketagihan makan. Coba berhenti makan gorengan 3 minggu aja. Makan setelah 3 minggu, udah nggak enak karena sensasi itu udah nggak muncul gitu ya. Nah, ketika misalnya saya siang makan ayam goreng misalnya, sore makan tempe goreng misalnya. Coba aja ayam goreng itu nggak saya goreng gitu ya. Berapa defisit kalori yang terjadi di sana? Proteinnya mah nggak rusak, tetap aja 7 gram gitu. Tapi sudah terbakar kalori yang berasal dari lemak yang tadi menggoreng, dan penyerapannya juga bisa lebih dari 5 atau 2 sendok teh gitu ya, udah 100 kalori sendiri. Jadi kalau kita modif ini udah berapa tuh kalorinya? Tadi dari nasi 350, dari gorengan tadi sudah 100, sudah 250, udah 450, 500 saja sehari gitu ya. Itu udah bisa nanti di akhir pekan kita mendapatkan bonusnya gitu ya. Yang ketiga, sering makan minuman manis ya. Semua makanan ini nggak salah ketika sering dia jadi penyebab gitu ya.
apa-apa manis gitu. 1 sendok makan gula aja itu udah 50 kalori. Kadang-kadang di minuman manis itu bisa setara dengan 3 sendok makan gula ya, 39 gram. Itu kan sama dengan 3 sendok makan gula, tapi nggak berasa di minumnya. Nah, itu memancing insulin tinggi. Nah, itu juga akan membuat terjadinya tinggi kalori pada orang-orang Indonesia yang konsumsinya seperti ini. Nah, kita lanjut lagi. Berikutnya, pola makan orang Indonesia yang mencetuskan dia gampang gemuk adalah pola sarapan. Sarapan orang Indonesia tuh kok ya berat-berat banget ya. Nasi goreng pagi-pagi di rumah tangga, saya bingung nasi goreng pagi-pagi apa nggak capek tubuh mencerna begitu ya. Bolehkah? Tentu boleh, tetapi kalau nasinya banyak, minyaknya banyak ya, tapi kemudian sayurnya dikit banget gitu, bahkan nggak ada. Nah itu kan dipertanyakan gimana tubuh kita melakukan proses penggunaan energi dengan cara seperti itu, karena energi itu sangat jenuh, berasal dari lemak yang sangat jenuh, yang sulit dibakar, dan malah gampang membuat insulin resisten. Insulin resisten sama dengan kemudian deposit lemak, begitu ya. Kecuali nih kita bikin apa namanya pepes ikan misalnya, terus kita tambahin lemak ke atas, kan kita tambahkan minyak di permukaannya, kan minyak juga burita, tapi kan minyaknya tidak jenuh, jadi mudah dicerna, atau minyaknya rantai menengah sehingga mudah untuk dibakar jadi kalori misalnya. Jadi itu sama-sama minyak, tapi kalau beda pengolahan, beda hasilnya di dalam tubuh kita. Nah, dari sini aja kita udah bisa tahu, oh saya mau defisitkan kalori caranya gimana ya. Ini ada 4 cara yang teman-teman boleh pilih yang mana. Jadi kesimpulannya adalah reduksi gulanya itu satu ya. Substitusi nasi putihnya. Yang kedua, misalnya nasi putihnya dikurangin 100 lapar. Tambahkan kentang ada di sop sayuran, banyakin kentangnya. Bikin sayur lodeh, santan encer, banyakin jagungnya. Bikin bening bayam, banyakin jagungnya. Nah, akhirnya nasi putihnya dikurangi, tapi disubstitusi dengan kentang rebus dan jagung rebus ini misalnya. Cemilannya utamakan buah gitu supaya dengan buah itu mikronutriennya masuknya banyak, antioksidan banyak, jadi peradangan di tubuh kita menurun. Peradangan di tubuh membuat sinyal kita lapar, karena itu apa ya, tubuh kita mengartikan seperti itu untuk proses penyembuhan peradangan. Pengolahan lauk tanpa lemak, kita coba sebagian, jangan semuanya pakai lemak, dan mengganti menu sarapan dengan protein, dengan vitamin, dengan mineral dari makanan tentunya. Ini defisit. Berhasilkah Bu Rita turun berat badan saya? Berhasil, tapi belum tentu fat loss. Bisa jadi weight loss semata gitu ya. Nah, kalau fat loss bagaimana caranya? Langkah yang kedua. Kalau ingin fat loss, naikkan total proteinnya. Kalau semula proteinnya cuma 0, setelah kita hitung, makan proteinnya cuma 0,8 gram per kilogram berat badan. Naikin 1. Pakai latihan, naikin 1,2. Masa ototnya rendah juga, Bu Rita. Naikin 1,2, ditambahkan 22 gram lagi, karena masa ototnya rendah gitu ya. Jadi penentuan protein berapa gram itu ada ketentuannya. Nah ini ilmunya ada di ISNA ya. Kita ajarkan, kita berikan pada saat sporty fitness untuk kelas gizi kebugaran. Kita naikkan proteinnya. Ada apa dengan protein? Protein kalau lebih banyak masuk ke tubuh kita, ingat SDA, Specific Dynamic Action, itu 30% panas dihasilkan tubuh kita ketika protein itu masuk. Jadi pembakaran kalori meningkat. Dan protein memberi rasa kenyang. Enggak, Bu Rita, saya makan protein nggak kenyang karena makannya cepet-cepet banget gitu ya. Makannya cepet banget gitu. Jadi akhirnya nggak kenyang gitu ya. Nah, kemudian bisa juga itu tidak memberikan rasa kenyang karena persepsinya belum mindful eating. Jadi dalam pola makan kita harus membangun mindful eating, berkesadaran penuh dalam makan itu. Nah, itu dia akan bisa cepat memberi rasa kenyang, dan rasa kenyangnya juga akan berjalan lebih lama ya. Kemudian tujuannya adalah membangun massa otot ya. Nah, kita lanjut lagi. Kemudian vitamin C, kalsium dan vitamin C. Kalau ingin fat loss, maka selain protein dinaikin, naikin kalsiumnya. Untuk apa kalsium dinaikin asupannya? Sebenarnya bukan dinaikin ya. Kalsium itu AKG adalah 800 sampai 1200 mg per hari. Tetapi faktanya orang Indonesia mengasup kalsium itu hanya 250 mg per hari. Jadi kecil sekali. Jadi kita pastikan kalsiumnya itu tercukupi. Kenapa? Kalsium yang cukup dalam tubuh seseorang yang lagi penurunan berat badan mempunyai 2 peran yang membantu proses fat loss itu tadi. Pertama,
Dengan kehadiran kalsium, produksi enzim sintase bisa ditekan. Enzim sintase adalah enzim yang bisa merubah kalori cepat menjadi lemak. Kalau dia ditekan, maka proses pendepositan lemak menurun, ya. Nah, yang kedua, kalsium dibutuhkan untuk proses oksidasi lemak. Jadi ketika kita defisit kalori, trigliserida di bawah kulit kita harus dibakar jadi sumber tenaga. Kan mesti dioksidasi dulu. Bagaimana supaya oksidasi berjalan cepat? Harus ada kalsium. Nah, jadi ketika fat loss, kalsium harus ditingkatkan dan kalsium akan menyelamatkan rangka kita. Rangka yang kokoh itu akan membuat proses pembakaran lemak menjadi baik dan kita tetap memiliki stamina. Itu ya. Nah, berikutnya vitamin C ditingkatkan. Nah, ditingkatkan 2 kali AKG. Banyak jurnal itu yang menentukan boleh sampai 1.000, boleh sampai 500, tapi saya mengambil rata-rata jurnal itu menjelaskan peningkatan 2 kali AKG vitamin C itu sudah cukup mampu untuk menjalankan perannya dalam fat loss itu tadi gitu ya. Pertama, dia membantu meningkatkan produksi kolagen. Jadi pada saat kita defisit kalori, kolagen itu bisa banyak yang tergerus gitu ya. Nah, dengan adanya vitamin C bisa ditingkatkan produksinya karena dia adalah penyusun utama di tubuh kita. Lalu vitamin C itu untuk mengatasi stres oksidatif. Karena kalau lagi berdaya stres oksidatifnya tinggi, kemudian nanti banyak radikal bebas, nanti kita sering mengartikan kita butuh makan gitu karena banyaknya radikal bebas di dalam tubuh. Nah, ini juga mengganggu proses pembakaran lemak itu tadi ya. Nah, makanan sumber protein dari mana? Teman-teman bisa lihat ini. Dari sekian yang saya tampilkan ini memang relatif lemak tidak baik, lemak jenuhnya sedikit gitu ya. Kalau lemak tidak jenuh tidak apa-apa, kayak dari ikan itu boleh aja, dari telur gitu ya, dari susu. Susu ada 3 tingkatan, ada susu full cream, ada susu low fat, ada susu non fat gitu ya. Tinggal pilih mau yang mana gitu ya. Tapi lemak susu tidak menyebabkan kegemukan ya. Lemak susu dari banyak jurnal dijelaskan tidak menyebabkan kegemukan. Yang sangat dekat dengan kegemukan itu adalah lemak yang sudah jenuh ketika dipanaskan dan trans fat. Itu yang paling cepat dengan kegemukan. Yogurt atau jika perlu kalau tinggi sekali proteinnya masih dikonsumsi akibat massa ototnya rendah menggunakan whey protein. Bolehkah? Boleh dong. Whey protein itu kan susu sapi yang diambil whey-nya aja, kaseinnya dipakai untuk keju. Ya boleh dong, itu kan makanan juga gitu ya. Sumber kalsium sudah tahu mungkin ya dari produk dairy juga, dari ikan, dari tulangnya ikan, sehingga yang kita bisa makan ikan teri basah, mungkin yang di presto gitu ya, tempe, brokoli, atau meal replacement yang sudah ditinggikan kalsiumnya, itu boleh-boleh saja. Vitamin C ada pada semua buah dan sayur makanlah sebanyak mungkin, tapi kalau buah tetap ada batasan konsumsinya ketika sedang berdiet gitu ya. Tapi kalau sayur tidak demikian, dia lebih fleksibel. Bahkan untuk sayur tipe A yang seperti ketimun, tomat itu bisa sebanyak mungkin dikonsumsi ya. Terakhir, setelah kita pakai 4 zat gizi, kan ada serat, ada yang lain, nanti monggo dikembangkan, tapi saya kasih clue yang 4 zat gizi yang mesti naik supaya fat loss terjadi gitu ya. Terakhir tadi adalah untuk fat loss bisa terjadi maksimal, kita harus tambahkan dengan gerakan. Insan olahraga tuh keren banget gitu ya, tambahkan gerakan. Tapi masyarakat kita belum paham perbedaan gerakan-gerakan itu, maka jelaskan. Gerakan sehari-hari yang kita lakukan tanpa ada struktur, nggak ngerti mana pemanasan, mana inti, mana pendinginan, yang tidak ada durasi, yang tidak ada frekuensi, ya gerakan sehari-hari itu konteksnya adalah aktivitas fisik. Dia hanya bisa menyeimbangkan apa yang dimakan dengan yang dikeluarkan, sebatas itu saja. Tapi dia nggak bisa membakar lemak yang banyak di bawah kulit kita gitu ya, kecuali defisit tadi yang membakar. Tapi kalau gerakannya tidak gitu ya. Dia hanya menyeimbangkan saja gula di darah supaya nggak terlalu tinggi. Nah, supaya bisa dibakar lemak di bawah kulit, gimana sih gerakan yang harus kita lakukan? Adalah latihan fisik. Latihan fisik adalah gerakan yang ada strukturnya, ada rencana. Rencana itu maksudnya frekuensinya berapa kali, intensitasnya seperti apa, kemudian temponya dan tipenya seperti apa. Itu latihan fisik ya. Kalau olahraga itu untuk atlet.
yang berlatih di atas kemampuan rata-rata. Itu kita sebut sebagai olahraga. Nah, kita masuk ke latihan fisik ini. Nah, mari kita lihat. Kalau untuk aktivitas fisik aja dari jumlah langkah sudah cukup. Jadi maksudnya kalau jumlah langkah eh, perbanyak langkah, maka keseimbangan energi dari apa yang kita makan hari itu akan selalu seimbang. Nah, ini langkah banyak, banyak itu enak loh teman-teman. Pokoknya paling banyak melangkah, paling enak aja tidur juga jadi nyenyak gitu ya. Saya motivasi aja untuk memperbanyak langkah. Nah, baru latihan fisik yang membakar lemak. Ada frekuensi, ada intensitas, ada tipe, dan ada durasi ya. Oke, nanti monggo ditanyakan ya. Tapi saya langsung ke bentuknya. Nah, ini teman-teman. Latihan fisik itu hanya dibagi dua jenis, sebagian besarnya cuma dua ya. Ada aerobik, ada anaerobik. Kalau aerobik itu gerakan yang dilakukan terus-menerus, intensitasnya sedang dan tanpa berhenti minimal 20 menit. Contohnya, jalan di treadmill terus-menerus tanpa henti. Itu maksudnya aerobik. Jalan pagi, jalan cepat gitu ya, atau kemudian sepeda, jogging ya, itu semuanya masuk aerobik. Senam aerobik ya, waktunya lebih dari 20 menit tanpa henti, itu masuknya aerobik. Kalau kita memutuskan aerobik, bisakah lemak kita terbakar tapi komponen tubuh kita yang lain selamat? Oh, bisa. Ini fat loss-nya bagus ya kan? Jadi ini sangat bagus. Mari kita lihat. Kalau kita ingin fat loss dengan cara endurance, maka yang kita dapatkan adalah lemak tubuh kita turun, tetapi pompa jantung meningkat kekuatannya, nafas panjang, daya tahan meningkat, kapiler kita densitasnya meningkat. Wah, aliran darah kita bisa kemana-mana, bisa fresh terus, nggak capek gitu ya. Daya tahan otot jantung paru kita meningkat. Tapi ketika istirahat detak jantung kita slow, jadi kita nggak capek. Kalau ya kita duduk ya kita slow gitu ya. Kalau kita jalan ya kita punya tenaga banyak gitu. Tekanan darah kita cenderung juga akan normal gitu. Itu kalau pakai aerobik. Tetapi kalau pakai aerobik, yang perlu diperhatikan adalah durasi. Makin panjang durasinya, makin banyak lemak yang terbakar. Saya treadmill 20 menit. Ya, lemak yang terbakar paling sedikit. Saya pengen banyak, Bu Rita. Lanjutkan 40 menit. Mau banyak lagi, Bu Rita. Lanjutkan 60 menit. Makin panjang durasinya, makin banyak lemak yang terbakar. Itu kalau pakai endurance. Tapi Bu Rita saya nggak hobi endurance, hobinya angkat berat, hobinya kekuatan power. Bisa untuk bakar lemak ya. Jadi latihan anaerobik adalah latihan intensitas tinggi tapi pendek durasinya. Contohnya plank, cuman pendek terus istirahat. Plank istirahat. Bicep, angkat istirahat. Tricep atau apalah ya latihan-latihan pakai beban badan, bebannya dumbbell gitu ya. Tapi bukan beban hidup tentunya ya. Ya, beban badan, kemudian bebannya dari alat gitu ya. Itu power kan. Nah, apa yang kita dapat kalau kita menggunakan latihan anaerobik? Pertama, lemak kita turun pasti. Terus keuntungannya apa? Otot makin kuat, otot makin punya power, daya tahan intensitas itu meningkat ya. Ukuran dan massa otot kita membaik gitu ya. Jaringan kita meningkat, tekanan darah juga relatif turun ya. Tetapi cara gimana yang bisa bakar lemak? Beban. Makin berat bebannya, makin pendek repetisinya, maka makin banyak lemak terbakar. Jadi kalau mau latihan beban membakar lemak, angkat. Hitungan ke-15 masih senyum, nggak kebakar lemaknya. Tapi hitungan kelima aja udah begini angkatnya, hitungan ketujuh udah begini, itu lemak terbakar. Jadi yang menentukan lemak terbakar kalau anaerobik adalah beratnya beratnya beban yang kita pakai gitu ya. Pernah lihat gak bapak-bapak plank sama badannya aja udah nggak ngaruh lagi gitu ya. Dia kasih anaknya di atas, taruh tambahan anaknya jadi bebannya. Itu makin banyak lemaknya terbakar. Jadi makin bebannya banyak, makin banyak lemak terbakar. Itulah perbedaan aerobik dan anaerobik. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk prinsip fat loss. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini tempat saya praktek di Jakarta. Dengan izin nomor SIP saya, surat izin praktek saya ada dua, karena ahli gizi cuma bisa praktek dua tempat, dua nomor SIP ya. Dan kemudian ini buku-buku yang pernah saya tulis, ada 36 judul buku gizi dan kesehatan. Baik, saya kira demikian Ibu Desi yang bisa saya sampaikan.
Selanjutnya, monggo dipandu jika mau tanya jawab. Silahkan. Ya. Baik, Ibu, terima kasih. Tadi materi pertama kita yang sangat menarik yang disampaikan oleh bahasa yang mudah dipahami. Dan banyak sekali ilmu yang kita dapatkan serta juga munculnya pertanyaan-pertanyaan yang sudah tidak sabar lagi untuk disampaikan. Mohon izin pada kesempatan tanya seperti satu ini kami hanya akan membuka pertanyaan dari peserta sebanyak 3 pertanyaan dan peraturan kepada para peserta yang ingin bertanya untuk dapat memberikan tanda raise hand dan hanya boleh berbicara setelah kami panggil. Nah, kami mohon bantuan dari panitia untuk lihat 3 peserta yang lebih dulu untuk memberikan tanda raise hand. Baik. Kemudian kami persilakan dulu untuk 3 orang tersebut, Ibu, mohon izin, baru nanti akan dijawab oleh narasumber. Baik. Ya. Baik, untuk penanya pertama kami persilahkan kepada peserta dengan nomor kode 286 atas nama Zidna Akmala Dewi. Baik, dipersilakan untuk menyalakan kameranya. Izin. Suaranya masih di unmute ya. Untuk peserta dengan nomor 286 atas nama Zidna Akmala Dewi, kami persilakan. Ya, silakan Mbak Zidna. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zidna Akmala Dewi dari RSUD Kraton. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Rita yang telah memberikan yang sangat bermanfaat ini dan sangat menarik bagi saya. Kebetulan saya juga suka olahraga, Bu. Saya kadang nge-gym dan Zumba. Makanya saya mau nanya, untuk olahraga itu sebenarnya yang baik itu sebelum makan itu yang baik sebelum olahraga atau setelah olahraga. Kalau misalkan ada bedanya, mungkin untuk dijelaskan bedanya. Untuk pembakaran lemaknya itu lebih banyak yang ke sebelum makan atau sebelum olahraga atau sesudah olahraga. Itu saja Mbak Zidna. Ada lagi? Satu saja. Oke. Baik, kita persilakan. Ya, baik, kita persilakan untuk penanya yang kedua untuk peserta atas nama mana? Oh ya, baik. Dengan nomor peserta 292 atas nama Leslie Alvernia Aprilianti. Ya, kami persilakan Mbak Leslie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rita sehat. Eh, Ibu, Aci mau nanya. Kebetulan di rumah sakit ada pasien dengan geriatri obesitas ya Bu ya, dengan IMT 35, ditambah penyakit penyertanya OA Bu, OA yang tidak banyak gerak sama sekali. Kemarin saya sempat kasih kebutuhan awalnya dari 1.700, dimulai dari 1.700. Setelah kita follow up, sebulan pertama berhasil turun 2 kilo 2 kilo dari 71 ke 69 kilo. Itu tanpa gerak sama sekali, Ibu. Nah, terus saya turunkan lagi menjadi 1.500. Nah, dari sini sampai sekarang itu hanya turun 1 kilo, Bu. Itu kenapa ya, Bu? Atau ada yang harus perlu kita atur lagi dalam dietnya? Secara baru bulan-bulan kemarin, nenek itu eh, baru belajar apa Bu, jalan-jalan ringan gitu Bu, baru ada gerak selama proses kemarin pemberian awal itu benar-benar bed rest. Ya, terima kasih itu aja Ibu, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Eci, penanya kedua kita. Selanjutnya untuk penanya 3, Mbak Tia.
Itu yang tadi Kak. Ya. Ya, boleh di ini tandain. Oke, baik penanya ketiga Ibu mohon izin atas nama Fudia Ziha, nomor peserta 089. Kami persilahkan untuk open kamera. Baik, sebentar Ibu, mohon maaf. Ya, Baik, Assalamualaikum. Izin bertanya. Saya sebagai ahli gizi dan saat ini saya aktif bekerja sebagai seorang personal trainer. Nah, jadi beberapa klien saya itu setelah turun 5 sampai 10 kilo, mereka itu mengalami stuck pada berat badannya. Dan keadaan stuck itu membuat mereka jadi kepikiran, stres, dan akhirnya berat badannya naik lagi. Gitu. Jadi apakah ada metode untuk kondisi stuck itu sendiri, entah dari program ataupun pola makannya? Terima kasih. baik, terima kasih Mbak Fudia Jiha. Mohon izin Ibu narasumber, kita akan segera menjawab dari tiga pertanyaan peserta ini. Yang pertama, mohon izin Ibu mengulang kembali serta atas nama Zidna Akmala Dewi dengan pertanyaan untuk olahraga apa untuk makanan apakah sebaiknya kita makan sebelum kita berolahraga? Oh, mohon maaf, apa kita apakah sebelum makan atau sesudah makan kita melakukan olahraga untuk pembakaran secara maksimal? Mohon izin. Baik, oke, terima kasih Mbak Zidna pertanyaannya ya. Jadi saya mau kasih tahu prinsip ini nih. Jadi gini, ketika seseorang berolahraga, dia akan gagal mencapai target latihannya adalah ketika mendapatkan kondisi satu hipoglikemi, turunnya kadar glukosa darahnya dia. Maka dia nggak akan bisa mencapai latihan sesuai target yang dia inginkan gitu. Itu kan merugikan dia gitu ya. Yang kedua adalah habisnya cadangan glikogen otot. Jadi dia tuh masih punya target latihan, tapi cadangan otot glikogen ototnya udah habis gitu. Waktu akan dipindah ke proses pembakaran lemak itu belum bisa terjadi karena kan proses pembakaran lemak itu ada persyaratan durasi dan lain sebagainya. Nah dia juga akan lemes tuh. Nah dua hal ini menjadi hal yang kita pertimbangkan dalam pengaturan makan. Nah sekarang bagaimana cara mencegah supaya tidak terjadi hipoglikemi? Berarti simpanan glikogen di hatinya itu harus bagus. Karena glikogen di hati yang akan nanti memberikan glukosa ke darah ketika ada penurunan kadar glukosa darah. Nah, siapakah yang bisa meningkatkan glikogen di hati? Adalah karbohidrat. Karbohidrat manakah yang bisa meningkatkan glikogen di hati? Itu adalah karbohidrat jenis fruktosa. Nah, jadi sebaiknya sebelum latihan itu kita boleh makan buah. Jadi kita konsumsi buah pisang ya, atau kemudian kalau kita merasa memiliki otot yang tidak terlalu bagus, selain makan pisang, kita boleh kemudian konsumsi protein. Kita makan telur rebus atau kita makan susu tanpa lemak, begitu ya, susu 1 gelas itu boleh kita makan. Tetapi kalau kandungannya itu adalah karbohidrat sederhana seperti gula pasir, gula merah, gula aren, nggak boleh diminum, dikonsumsi sebelum berlatih. Dia ditaruh harus 4 jam sebelumnya atau setelah berlatih nantinya gitu. Atau kemudian makan goreng-gorengan, itu kan berlemak. Itu butuh pencernaan dalam tubuh sekitar 2-3 jam. Berarti nggak bisa dikonsumsi menjelang latihan, taruh 3 jam sebelumnya gitu ya. Itu bisa dikonsumsi gitu. Jadi bolehkah sebelum berlatih saya nggak makan apa-apa? Risiko hipoglikemi. Kalau saya makan, boleh, tapi jenisnya fruktosa. Fruktosa dari mana? Buah. Tapi kalau misalnya otot saya juga rendah gimana? Saya merasa otot saya nggak maksimal. Berarti tanpa protein. Proteinnya apa? Susu bisa, tanpa lemak pilih. Nah, karena lemak nggak bisa lagi dicerna dengan cepat misalnya gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya sebaiknya kapan makan, bisa sebelum, bisa setelah, tapi perhatikan jenisnya. Nah, namun makan kita 3-4 jam sebelumnya itu normal gitu ya. Lalu menjelang latihan kita bantu dengan 2 jenis makanan tadi. Nah, setelah latihan dikatakan 30 menit pertama setelah latihan itu masa pengisian glikogen otot kembali supaya waktu latihan berikutnya kita nggak capek gitu. Latihan berikutnya kita punya tenaga gitu ya. Jadi untuk menjaga kesinambungan latihan kita. Nah, glikogen otot itu apa yang mengisi di glikogen otot itu? Salah satu yang mengisi glikogen otot itu adalah gula yang jenisnya glukosa. Glukosa. Di mana kita dapatkan glukosa? Di sukrosa.
Jadi kalau teman-teman ingin mengkonsumsi makanan yang manis, itu jatah satu hari cuma boleh 2 sendok makan atau 26 gram. Tapi saya pengen lebih, Bu Rita, berolahragalah dulu. Kalau setelah berolahraga minum yang manis, itu dia justru mengisi glikogen otot, tidak akan bikin gemuk, tidak akan bikin indeks hiperinsulinemia gitu ya, tidak akan terjadi peristiwa seperti itu. Nah, tetapi ketika teman-teman merasa bahwa glikogen otot saya bagus-bagus saja, otot saya juga bagus-bagus saja, berita ya sudah, habis latihan minum air aja, rehidrasi saja tubuhnya, ya bisa air putih, ya bisa air elektrolit, ya kan, bisa air basah lainnya, boleh aja, penuhi aja cairannya, nanti 2 jam setelah itu boleh makan normal, makan utuh lagi. Tapi kalau sebelum 2 jam, tubuh kita harus terhidrasi dulu, baru kita boleh mengkonsumsi snack yang kita butuhkan gitu ya. Misalnya 2 keping cracker misal boleh. Gorengan belum boleh. Pokoknya kalau itu belum boleh bisa dicerna dalam waktu setelah berlatih itu masih metabolik kita masih tinggi banget, situasinya masih recovery, jadi nggak bisa dikasih yang berat-berat dulu. Nah, kita kira-kira Mbak Zina terjawab ya, mudah-mudahan ya gitu ya. Kapan harus makan yang tepat, jenisnya apa, tadi sudah terjawab dan tujuannya apa gitu ya. Nah, yang kedua, tapi yang sering terjadi apa Mbak Zina? Kemarin klien saya sebelum latihan ke sanggar saya, dia makan mie ayam dulu. Terus habis waktu lagi latihan dia sakit perut. Saya tanya, emang tadi sebelum ke sini makan apa? Tadi pas pulang kantor lapar banget Bu Rita, terus saya makan mie ayam dulu. Terus perjalanan ke sini 45 menit langsung latihan. Belum sempat dicerna tuntas gitu ya. Itu tentu nggak boleh. Tapi nggak boleh juga, saya nggak dari tadi pagi belum makan-makan nih. Sekarang udah jam 3 sore dari pagi belum makan-makan, nggak boleh juga hipoglikemi nanti kalau dipaksain kan gitu ya. Jadi ada ketentuannya. Baik. Pertanyaan kedua adalah dari Mbak Aci. Ya, Dari Mbak Aci, betul ya. Ibu. Nama sayangnya Mbak Aci, nama itunya Mbak Leslie. Nah, dari Mbak Aci pertanyaan tentang Asian Geriatry Obesitas itu ya. Gini, jadi sebenarnya gini, kalau saya sih lebih senang kalau ada alatnya kita ukur aja Mbak Aci komposisi tubuhnya gitu ya. Memang kalau kita lihat di sini kan ketika diberikan 1.700 berarti itu defisit bagi si nenek ini karena nyatanya dia bisa turun kan sekitar 2 kilo. Setelah itu diberikan 1.500 turunnya cuma 1 kilo kan. Tapi kalau sudah usianya geriatri begini, apa iya itu lemak yang terbakar? Kita jadi bertanya-tanya juga, jangan-jangan itu yang terbakar adalah cairan tubuh gitu ya. Karena kan kalau sudah geriatri basal metaboliknya berapa sih gitu kan ya? Bisa jadi basal metaboliknya cuma 900, cuma 1.000 gitu kan ya. Jadi mudah-mudahan nanti gini teman-teman ahli gizi semua. Pokoknya standar prakteknya di klinik gizi itu harus mempunyai alat komposisi tubuh gitu deh. Pokoknya itu jangan lupa selalu meyakinkan stakeholder di sekitar kita untuk mau membeli alat itu sebagai bagian dari konsultasi gizi kita, bagian dari layanan gizi. Karena tanpa itu kita hanya mereka-reka, memprediksi. Kalau dari antropometri saja hari ini terjawab sudah bahwa ketika turun berat badan tidak ada jaminan itu yang turun lemak atau turun otot, tulang dan air. Tapi dengan alat yang itu kita bisa paham ini yang turun adalah lemak atau tulang atau air gitu. Nah, tapi gini, kalau seandainya 1.500 yang turun 1 kilo, berarti kan dia belum bisa dianggap defisit kalori yang baik untuk si nenek ini kan gitu ya. Tapi kalau Mbak Aci mau turunkan ke 1.300, apakah masih mungkin gitu? Kan kita lihat nanti dari daya terima, kita lihat juga nanti dari basal metaboliknya itu apakah akan di bawah basal atau masih tetap di atas basal gitu. Tapi itulah kemudian yang bisa kita lakukan bahwa kita hanya bisa memperkirakan dengan diet ini bisa turun. Tapi kita paham bahwa apa kendala terberat kita pada orang-orang yang sudah lansia dalam penurunan berat badan. Pertama, dia tidak memiliki massa otot yang baik sebagai mesin pembakar lemak. Itu akan muncul satu kegagalan kita. Kedua, kegagalan kita berikutnya adalah basal metabolismenya sudah turun dan itu terjadi mulai usia 45. Dan kalau dia dulunya tidak rajin berlatih, tidak pernah mengembangkan massa otot, maka bisa jadi penurunan basal metaboliknya itu signifikan banget gitu. Jadi hitungan kita sih udah rendah ini 1.500, tapi bagi dia tubuhnya belum tentu rendah. Apalagi dia dalam posisi keterbatasan gerak gitu ya. Ya syukurnya hari ini dia sudah belajar gerak, mudah-mudahan itu akan membantu proses pembakaran lemaknya.
Bu Aci, sebenarnya gerakan itu ada dua ya. Ada gerakan dinamis, ada gerakan statis. Gerakan statis itu adalah kita menggerakkan pasien kita ini untuk bisa ada misalnya gini, dia OA di kaki, berarti tangannya boleh gerak dong. Nah, dia bisa gerakan sendiri, tapi ternyata tangannya juga nggak bisa digerakkan. Kita gerakin. Jadi tangannya ini kita angkat, kita gerakin pakai tangan kita, terus kita agak renggangin, kan dia mengangkat nih, mengangkat. Nah, dia punya tenaga untuk menahan. Nah, itu juga bisa. Itu kita lakukan pada pasien pasca stroke. Dia harus gerak, nggak boleh bed rest talk gitu. Tapi ada gerakan yang kita yang menggerakkan badannya, bukan dia gitu. Nah, itu buat tambahan nanti asuhan yang lebih komplit. Mungkin itu apa namanya cara saya mengkaji data yang sudah Mbak Aci sampaikan ini tadi Mbak Aci ya, bahwa ketika 1.500 diartikan bagi tubuhnya tidak defisit kalori lagi sehingga keseimbangannya hanya turun 1 kilo. Lalu apa yang dilakukan kalau saya katakan adalah turunkan lagi kalori yang bersumber dari karbo dan lemak, tapi lemak tidak jenuhnya tetap harus di atas 10% gitu ya. Asam lemak esensial tetap harus 1-3% total energi, tapi kalorinya bisa didefisitkan lagi, proteinnya naikkan. Proteinnya naikkan. Itu mungkin akan lebih membantu kesensitifan tubuhnya di dalam membakar lemak gitu ya. Terima kasih Mbak Leslie. Kita lanjut Mbak Fudia ya. Fudia Jiha. Ya, Mbak Fudia Fudia Jiha. Jihan. Ya. Nah, Mbak Fudia ini seorang ahli gizi tapi sekaligus personal training gitu ya. Bagus sekali gitu ya. Nah, stuck. Stuck itu bisa terjadi karena proses adaptasi tubuh. Salah satu teori yang menyatakan tentang stuck itu memang memang terjadi, memang ada keberadaannya tuh ada, stuck itu ada gitu ya. Saya ingin mengkaji jurnal terbesar yang terbanyak menjelaskan tentang teori stuck. Tapi nanti boleh bahas lebih lanjut dengan Mas Rizal. Mas Rizal juga ahlinya. Saya lupa menyapa Mas Rizal tadi. Moga-moga sudah hadir Mas Rizal di sini yang akan menjadi narasumber yang kedua. Nah, saya ingin bicara tentang teori stuck yang terbesar di saya pelajari dari jurnal begini. Stuck itu terjadi ketika tubuh melakukan proses adaptasi pada proses defisit kalori. Jadi ada tingkat kejenuhan yang terjadi pada tubuh kita gitu. Jangankan bicara tentang respon tubuh terhadap defisit kalori gitu ya, terhadap semua alat gitu ya. Misalnya aja nih dalam minum suplementasi aja berlaku rumus 828. Apa maksudnya 828? Minum suplementasi rutin vitamin D 8 minggu berturut-turut harus di stop, nggak boleh terus lagi. Kok gitu Bu Rita? Tubuh kita itu ada situasi adaptasi yang membuat dia tidak lagi bisa menerima respon yang baik terhadap vitamin D yang kita masukkan. Jadi sia-sia aja dan imunitas kita melemah karena dia sudah tidak punya kesempatan untuk memberikan pertahanan diri karena sudah diambil oleh suplementasi misalnya gitu. Jadi 2 minggu kita reskan, 8 minggu kita minum lagi gitu. Nah, itu juga defisit kalori. Ketika defisit kalori dilakukan, pertama tubuh kita sensitif merespon itu gitu ya. Dia akan mencoba mempertahankan dengan membakar lemak bawah kulit untuk menghasilkan panas di tubuh kita. Tapi ketika sudah sering begini terus rendah terus. Bahkan ada juga yang intermittent fasting berlama-lama gitu. Tubuh kita adaptasi, justru dia melakukan penghematan pembakaran kalori. Dia pikir nih orang defisit kalori nanti tubuh saya sakit nih. Saya hemat aja pembakaran kalori. Akhirnya stuck. Lalu apa yang kita lakukan ketika stuck itu tadi? Pertama yang kita lakukan adalah naikkan proteinnya atau berikan dia kesempatan untuk makan seperti biasa lagi. Biar tubuhnya mencoba menerima makanan seperti biasa lagi, lalu dalam waktu tertentu, keputusannya berapa lama Bu Rita? Mau 2, mau 3, mau 4 hari, tergantung bagaimana kondisi komposisi tubuhnya. Makanya alat itu menjadi penting untuk kita bisa menentukan keputusan mau berapa lama kita bebaskan dia makan gitu ya. Karena tubuhnya tidak sensitif lagi. Setelah itu kita berikan diet baru yang berbeda dari sebelumnya. Entah jenis menunya, entah proporsi zat gizinya kita bedakan supaya tubuhnya kembali sensitif. Nah, begitulah kira-kira teori stuck ya. Nah, di sanggar senam pun di tempat fitness center pun nge-gym alat itu mestinya ada ya karena kita bicara otot. Tapi ada kalanya dia stuck karena yang turun sebelumnya bukan lemak, tapi air. Sementara lemaknya sebenarnya tidak terbakar atau ototnya yang turun. Jadi kalau diet otot turun, basal turun, stuck pada akhirnya. Bisa juga stuck itu karena teorinya tubuhnya beradaptasi. Nah, begitu kira-kira yang bisa saya jelaskan Mbak Pudia. Kembali ke Ibu Desi, monggo. Baik, terima kasih sangat
seru sekali tanya jawab kita di materi pertama kali ini, dan kami memohon maaf kepada peserta yang belum mendapat kesempatan untuk bertanya karena keterbatasan waktu kita dan masih ada satu materi lagi dari narasumber yang kedua. Para peserta webinar nasional gizi kebugaran yang kami banggakan, selanjutnya kami akan mempersilahkan untuk narasumber kedua kita pada siang hari ini untuk memaparkan materi kedua yang tentunya tidak